Pernah nggak sih kamu ngerasa ada warung makan yang terlalu ramai, terlalu laris, sampai nggak masuk akal? Setiap hari penuh, nggak peduli siang atau malam. Selalu ada orang yang datang. Tapi, apa jadinya kalau semua itu bukan karena rasa, bukan karena resep rahasia, tapi karena perjanjian gelap? Ini kisah nyata, terjadi di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Warung bakso yang awalnya biasa saja, tiba-tiba berubah jadi warung paling laris sekecamatan. Semua orang datang, semua orang ketagihan. Tapi, setelah itu, ada yang hilang dan sayangnya, tidak semua yang datang bisa pulang dengan selamat. Kisah ini bukan sekadar cerita seram, tapi peringatan bahwa tidak semua yang terlihat enak itu aman untuk disantap. Namanya Warung Bakso Pak Warto. Letaknya nggak jauh dari jalan utama, tapi bukan di lokasi strategis. Anehnya, meskipun tempatnya sederhana, warung ini selalu penuh pembeli. Dari pagi sampai malam, kursinya nggak pernah kosong. Kalau siang, antrian bisa sampai keluar warung. Kalau malam, tetap ramai, bahkan lebih ramai dari siang. Rasanya memang enak, kuahnya gurih, dagingnya empuk. Tapi, bukan cuma itu yang bikin orang datang. Ada hal lain yang gak bisa dijelaskan. Orang yang sekali makan, pasti balik lagi. Kadang, balik lagi esok harinya, dan esoknya lagi, dan lagi. Beberapa warga bilang, baksonya bikin nagih mas. Tapi pemuda pengantar barang yang sering mampir ke sana mulai merasa aneh. Setiap kali selesai makan di sana, perutnya mule, tidur jadi gelisah. Tapi seminggu kemudian, dia balik lagi ke warung itu. Seolah ada yang menarik tubuhnya untuk datang. Waktu itu, Dimas belum tahu kalau rasa penasaran itu adalah awal dari mimpi buruknya. Pada malam itu, Dimas memutuskan untuk datang lebih malam dari biasanya. Ada apa sebenarnya di balik warung bakso yang selalu ramai itu? Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi warung itu masih buka. Lampu merah di depan warung menyala temaram dengan bau khas bakso yang menggoda. Dimas melangkah masuk, dan seketika suasana terasa berbeda. Ada hawa dingin yang gak biasa, meskipun udara malam itu cukup panas. Penjual bakso, Pak Warto, menyambutnya dengan senyuman lebar. Tapi ada sesuatu yang aneh dari senyum itu. Seperti senyum yang dipaksakan, Dimas duduk di meja sambil mengamati sekitar. Warung itu terlihat biasa saja, tapi ada sesuatu yang mengganggu perhatiannya. Tiap orang yang makan di sana seperti nggak bisa berhenti. Mereka terus makan dengan ekspresi wajah yang kosong, seperti terhipnotis. Baksonya spesial mas, rasanya beda dari yang lain, kata Pak Warto sambil menaruh mangkok di meja Dimas. Dimas mulai makan, dan saat pertama kali mencicipi kuah baksonya, ia merasa ada yang aneh. Rasanya, tapi juga unik, seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar bumbu biasa. Tanpa sadar, Dimas menghabiskan semangkuk penuh, dan dalam beberapa detik, perutnya mulai terasa mual. Tapi rasa mual itu datang setelah ia menghabiskan semuanya. Ia merasa pusing, seperti ada yang mengawasinya dari sudut ruang. Mata Dimas mulai berat, dan saat itu, Pak Warto menatapnya dengan tatapan yang tajam. Setelah makan, Dimas merasa pusing dan agak linglung. Ia mencoba untuk berdiri, tapi tubuhnya terasa berat, seperti tertarik kembali ke kursi. Tiba-tiba, Dimas mendengar suara dari belakang warung. Suara langkah kaki yang berat. Ia menoleh dan melihat seorang pria tua berdiri di pintu belakang warung. Pria itu mengenakan topi lusuh dan baju kuno, seperti orang yang sudah lama tinggal di desa itu. Namanya Pak Samin, seorang warga yang tinggal tidak jauh dari warung itu. Pak Samin menghampiri Dimas dan menatapnya dengan mata yang sayu, seperti sedang menyimpan banyak rahasia. Mas, kamu tahu nggak kenapa warung ini selalu ramai? Tanya Pak Samin dengan suara parau. Dimas menggeleng. Ia masih merasa pusing, tapi penasaran dengan apa yang akan diceritakan. Pak Samin menarik napas dalam-dalam, seperti mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Dulu, Pak Warto itu nggak kaya. Warungnya sederhana banget. Tapi setelah ia pergi ke Gunung Merapi, dia pulang dengan semua yang berubah. Dimas mulai merasa ada yang tidak beres. Ia melihat Pak Samin melirik ke arah warung dan mendekatkan mulutnya ke telinga Dimas. Pak Warto itu bukan cuma jual bakso, dia jual nyawa mas. Setelah mendengar penuturan Pak Samin, Dimas merasa kakinya seperti dipaku ke tempatnya. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi mulutnya terasa kering, dan hanya bisa menatap Pak Samin dengan tatapan bingung. Pak Warto itu nggak cuma sekadar tukang bakso biasa mas. Dia punya perjanjian dengan yang tak kasat mata, dan setiap malam Jumat Kliwon, dia harus mengorbankan seseorang untuk menjaga kelarisan warung ini, kata Pak Samin pelan. Tapi kata-katanya seperti terdengar keras di telinga Dimas. Dimas merasa bulu kuduknya berdiri.
Malam itu, untuk pertama kalinya ia merasa takut karena segala yang terjadi di warung bakso itu terasa semakin janggal. Pak Samin melanjutkan, ada yang hilang setiap bulan, ada orang-orang yang datang, tapi tak pernah terlihat lagi setelah itu. Orang-orang yang gak cukup berhati-hati. Dimas semakin penasaran, tapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Pak Samin menepuk pundaknya dan berkata, jangan tanya lebih banyak mas, tapi kalau kamu gak mau jadi salah satu tumbalnya, lebih baik kamu jauhi warung itu. Dimas merasa darahnya berdesir. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengikat tubuhnya untuk tetap berada di sana. Malam itu, Dimas tak bisa tidur. Pikiran tentang apa yang dikatakan Pak Samin terus menghantui kepalanya. Ia merasa gelisah dan sesuatu dalam dirinya mendesaknya untuk mencari tahu lebih jauh. Pukul 2 dini hari, Dimas memutuskan untuk kembali ke warung itu. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres dan ia ingin memastikan kebenarannya. Sesampainya di sana, warung bakso itu terlihat masih buka meskipun hampir seluruh kota sudah tertidur. Lampu merah yang menyala temaram menciptakan suasana yang semakin mencekam. Dimas berdiri di luar, mencari tempat yang cukup aman untuk mengintip. Ia melihat Pak Warto sedang sibuk di dapur. Tapi, ada yang aneh. Pak Warto terlihat sedang berbicara dengan seseorang, tapi orang itu tidak tampak jelas. Dimas mencuri pandang, dan apa yang ia lihat membuat darahnya beku. Pak Warto sedang menggali sesuatu di belakang warung. Galiannya dalam, dan tanah yang dikeluarkan terlihat berwarna merah gelap, seperti tanah yang telah terkontaminasi darah. Dengan hati-hati, Dimas melangkah mendekat, berusaha agar tidak terdengar. Dan di saat yang bersamaan, ia melihat dengan jelas apa yang sedang digali. Sesuatu yang terbungkus kain putih, terlihat jelas di bawah tanah. Bukan hanya satu, tapi ada beberapa paket besar yang disembunyikan. Dimas merasa tubuhnya terhimpit. Rasa takut memenuhi seluruh tubuhnya. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa tertahan, seolah sesuatu menahan untuk tidak pergi. Dimas akhirnya bisa menarik napas, tapi tubuhnya tetap gemetar. Apa yang ia lihat malam itu lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Saat itu ia telah melihat sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Sesosok tubuh terbungkus kain putih itu sama sekali tidak tampak seperti sesuatu yang biasa. Ada bau amis yang menyengat, yang semakin memenuhi udara malam. Dalam ketakutan, Dimas mundur perlahan, berusaha untuk tidak membuat suara. Namun, tiba-tiba, seperti ada yang menyadari keberadaannya. Packwood dan tatapan matanya yang tajam menembus kegelapan malam. Dimas merasa tubuhnya membeku di tempatnya. Pak Warto berjalan mendekat, dan senyumnya kali ini terlihat sangat berbeda. Lihatlah mas, apa yang sudah kamu temui, kata Pak Warto dengan suara yang datar. Dia tidak marah, namun ada sesuatu yang sangat menakutkan dalam kata-katanya. Dimas merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia ingin berlari, tapi sepertinya sudah terlambat. Pak Warto melangkah semakin dekat. Donbrook, warung ini selalu ramai karena ada harga yang harus dibayar. Setiap pengunjung akan menjadi bagian dari transaksi ini. Dimas mencoba untuk berkata sesuatu, tapi suaranya hilang, tertelan oleh ketakutan yang semakin membesar. Dimas Stadium dengan tubuh yang semakin dingin dan lemas. Apa yang dikatakan Pak Warto itu seperti petir yang menyambar, menyadarkan Dimas bahwa ia telah terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar. Pak Warto terus mendekat, membuat Dimas merasa seolah berada di ujung jurang. Setiap warung bakso yang laris selalu ada rahasia di baliknya. Tidak ada yang gratis, mas, said Hiap Sen Hum. Setiap mangkok bakso harus dibayar dengan sesuatu yang berharga. Dimas merasa mual, seperti ada yang berputar dalam perutnya. Ia ingin berteriak, tapi bibirnya terkatup rapat. Jadi, kamu mengorbankan orang lain untuk menjaga bisnis ini? Tanya Dimas dengan suara bergetar. Dengan keberanian yang tersisa, Pak Warto tersenyum sinis. Bukan hanya untuk bisnis, tapi untuk kekuatan yang lebih besar. Ada yang menuntut agar warung ini tetap laris, agar aku tetap bisa menjalankannya dengan tenang. Dimas semakin takut. Semakin lama, seperti ada sesuatu yang mulai menguasai pikirannya. Ia merasakan pandangan Pak Warto semakin menembus, seperti bisa melihat isi hatinya. Pak Warto melanjutkan, jangan khawatir mas, kamu hanya perlu memilih. Apakah kamu ingin terus hidup atau menjadi bagian dari warung ini selamanya? Dimas merasa ada yang mencekik lehernya, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Dimas merasakan ketakutan yang luar biasa. Bahkan napasnya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menahan dadanya. Ia ingin berlari, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Pak Warto berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan yang penuh misteri. Suara desahan angin malam seolah membisikkan sesuatu yang tak terlihat. Dan Dimas tahu, mas,
kamu harus memilih dengan bijak, kata Pak Warto dengan suara yang dalam dan berat. Semua ini ada harganya, tapi ingat, pilihanmu akan menentukan hidupmu ke depan. Dimas merasa seperti ada suara yang berbisik di telinganya. Suara yang bukan dari Pak Warto, tapi dari dalam dirinya sendiri. Bertahan atau menjadi bagian dari ini selamanya. Dimas tidak tahu harus bagaimana. Ia merasa hidupnya berada di ujung tanduk, dan segala sesuatu yang pernah ia anggap normal sekarang tampak sangat jauh dari kenyataan. Pak Warto mengulurkan tangan, seolah memberi pilihan terakhir. Ambil kesempatan ini, dan kamu akan memiliki apa yang kamu inginkan. Kekayaan, kelarisan, dan kebebasan dari rasa takut. Dimas menatap tangan Pak Warto. Di balik tawaran itu ada janji yang sangat berbahaya. Namun, apakah ia punya pilihan lain? Mata Dimas terfokus pada tangan itu, dan dalam sekejap, ia merasa seperti sedang jatuh ke dalam jurang yang tak terlihat. Tapi, apakah ia akan memilih untuk terjun atau menolak dan mencari jalan keluar? Dimas menatap tangan Pak Warto yang terulur, terasa dingin dan berat, seperti ada kekuatan yang menariknya untuk mengambilnya. Namun, di dalam dirinya ada pertentangan yang sangat kuat. Apa yang akan terjadi padaku jika aku menolak? Tanya Dimas dengan suara bergetar, berusaha untuk melawan rasa takut yang semakin menggila. Pak Warto tersenyum tipis, senyum yang semakin menyeramkan. Jika kamu menolak, semuanya akan berakhir. Warung ini akan tutup dan hidupmu akan kembali seperti semula. Tapi ingat Mas, selalu ada harga yang harus dibayar. Dimas merasa seolah-olah dunia sekitarnya berputar. Ia melihat wajah Pak Warto yang seakan semakin kabur, seperti bayangan yang bergerak. Saat itu, sebuah suara dalam dirinya berteriak, "Jangan ambil tawaran itu!" Namun, suara itu terasa sangat kecil dibandingkan bisikan gelap yang menggoda. Dimas menarik napas panjang, dan dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk menolak. Tidak, Pak Warto, saya tidak akan terlibat dalam permainan ini. Pak Warto terdiam. Kemudian wajahnya berubah menjadi sangat serius. Baiklah Mas, kalau itu keputusanmu, maka kamu harus siap dengan konsekuensinya. Dalam sekejap, Dimas merasa tubuhnya seperti dipenuhi oleh rasa panas yang luar biasa. Pak Warto menghilang begitu saja, dan warung bakso itu mulai terlihat buram. Seperti sebuah ilusi yang runtuh, Dimas terjatuh ke tanah. Dan saat ia membuka mata, semuanya kembali seperti semula. Warung bakso Pak Warto sudah tutup, dan tidak ada lagi yang tinggal di sana. Namun, setiap malam Dimas masih mendengar suara-suara aneh dari kejauhan. Suara bisikan yang memanggilnya untuk kembali, meskipun warung itu sudah hilang. Dimas bahwa ia akan selalu teringat pada pilihan yang pernah ia buat.